Shalom Bapak Inang Poso. Horas. Ase sapahi talobe hasomanta kiri kanan dengan bersalaman. Bapak Inang, pada hari ini tata ibadah kita adalah tata ibadah khusus, yaitu Hari Doa Sedunia. Selamat datang dan selamat beribadah buat kita semua. Dan selamat datang juga kami ucapkan kepada saudara-saudari kami Mana Choir HKBP Selipi. Selamat beribadah, selamat bergabung dan selamat melayani bersama kami KKPS Cilitan pada hari ini. Selamat datang saudara-saudari terkasih dalam perhimpunan umat dari berbagai komunitas di seluruh penjuru dunia. Kita berhimpun untuk mengangkat suara kita bersama, bersatu dalam doa dan karya nyata. Tema kita, aku akan memberi kelegaan kepadamu, datanglah. Diambil dari Injil Matius 11 ayat 28. Tema ini merupakan undangan penuh kasih dari Yesus kepada semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Oleh karena itu, marilah kita datang apa adanya. Bawalah segala beban yang menekan hati, agar kita memperoleh kelegaan dan perhentian. Perempuan-perempuan Kristen dari Nigeria berseru kepada kita, mengundang kita untuk datang dan menemukan kelegaan bagi jiwa-jiwa kita. Dalam ibadah yang kita rayakan bersama, kiranya kita saling menanggung beban dan memperoleh kekuatan yang diperbarui dalam kesatuan. Kiranya setiap kita menemukan rasa memiliki di tempat ini, karena kita dipersatukan dalam pelukan kasih Kristus. Jemaat yang terkasih, kami berikan waktu untuk saat teduh. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460, bait 1 dan 2. Tuhanku
Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang menanggung segala beban kami datang menghadap hadirat-Mu dengan pujian dan penyembahan. Engkaulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Di dalam Engkau kami hidup, bergerak dan ada. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, berdoa agar Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tolonglah kami untuk membuka hati terhadap roh yang Engkau lepaskan kepada kami, dan biarlah hadirat-Mu memenuhi tempat ini sepenuhnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita yakin dan percaya Roh Kudus hadir di tempat ini. Mari buka hati untuk menyanyikan kasih-Nya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 240A, bait 1 sampai dengan 3. Pada bait ketiga, jemaat bangkit berdiri. Tuhan Bapa kami, dalam Yesus Putra-Mu kami datang dengan hati yang hancur dan penuh keterbatasan. Engkau mengenal dan mengerti setiap kelemahan serta kegagalan kami. Kami mengaku belum setia melaksanakan panggilan sebagai anak-anak-Mu. Ampuni,
pulihkan dan teguhkan kami untuk hidup menurut kehendak-Mu. Dalam anugerah-Mu saja kami berharap dan berserah. Kasih kami dan ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Bapa kami, dalam Yesus Putra-Mu kami datang dengan hati yang remuk, menyadari betapa sering kami jauh dari panggilan-Mu. Engkau yang mengenal air mata dan kegagalan kami, ampunilah kelalaian dan dinginnya kasih kami. Pulihkan kami dengan rahmat-Mu, agar kami kembali setia hidup sebagai anak-anak-Mu. Kasihani dan ampunilah kami orang berdosa ini. Engkau telah mengutus kami untuk menghadirkan kasih-Mu di dunia ini, hidup saling mengasihi sebagai tanda kesetiaan kami kepadamu. Namun, sering hati kami menyempit, kami lebih sibuk mengasihi diri sendiri daripada merangkul sesama yang Engkau percayakan kepada kami. Ampuni kami ya Tuhan, dan lembutkan hati kami, agar kasih-Mu kembali mengalir nyata melalui hidup kami. Kasihani dan ampunilah kami orang berdosa ini. Dengarlah dan percayalah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita menundukkan hati dan pikiran pada perkataan Yesus dalam Injil Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwaku akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebannya pun ringan. Mari datang kepada Yesus, hai kamu yang letih lesu. Kini kami datang. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Kini kami datang. Allah akan memberikan kelegaan kepadamu. Allah akan memberikan kelegaan bagi kita. Pikulah kuk yang ditawarkan Yesus. Kuk itu mudah dan bebannya ringan. Kami menerima kuk itu. Belajarlah dari Dia yang lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan beroleh kelegaan.
Segala puji dan syukur bagi Allah. Setiap pergumulan yang kita hadapi, sampaikan semuanya kepada Tuhan, naikkan doa padanya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454 bait 1 sampai 3.
Kisah dan doa untuk saudara di Nigeria. Saudari dan saudara terkasih dalam Kristus, kini kita telah mendengar Yesus mengundang kita untuk datang, membawa beban kita, dan menemukan kelegaan bagi jiwa-jiwa kita. Oleh karena itu, marilah kita membuka hati kita sekarang untuk mendengarkan kisah dari saudari-saudari kita dari Nigeria. Kesaksian-kesaksian ini mencerminkan pengalaman mereka dan menggambarkan pergumulan yang dihadapi banyak orang di seluruh dunia. Kisah ini bukan dimaksudkan untuk menimbulkan keputusasaan. Sebaliknya, mereka menunjukkan bagaimana Allah memberikan kelegaan bahkan dalam situasi yang paling sulit. Kiranya Roh Kudus berbicara melalui kesaksian-kesaksian ini, menginspirasi kita untuk mengangkat suara dalam doa bersama semua yang memikul beban berat di seluruh dunia. Kita adalah satu tubuh dalam Kristus. Ketika satu anggota menderita, kita semua ikut menderita. Tetapi ketika satu anggota menemukan kelegaan di dalam Yesus, kita semua dapat bersukacita. Allah yang mengundang kita untuk datang dan beroleh kelegaan adalah Allah yang sama yang akan menggunakan kisah ini untuk mendorong kita pada doa yang penuh kuasa dan kesetiaan, menyatukan kita di seluruh benua dalam kasih dan harapan. Kisah blessing, beban kemiskinan dan keputusasaan. Nama saya Blessing dan saya telah tinggal di Lagos sepanjang hidup saya. Selama bertahun-tahun, saya menyaksikan Nigeria berubah. Namun, bukan seperti yang kami impikan. Kami bermimpi tentang kemajuan, tentang masa depan yang lebih baik bagi anak-anak kami. Namun kenyataannya, bangsa kami justru semakin tenggelam dalam kemiskinan dan keputusasaan. Tuhan, dengarkanlah ratapan kami, kuatkanlah kami, dan tuntunlah Nigeria menuju keadilan, kedamaian, dan harapan baru. Setiap hari saya menyaksikan dampak hal ini pada pikiran dan semangat kami. Rasanya seolah kami terperangkap dalam siklus kekecewaan. Kami sudah begitu sering dikecewakan, sehingga ketika hal baik datang, kami takut untuk mempercayainya. Inilah keadaan Nigeria. Sekarang kami berhenti percaya bahwa segala sesuatunya bisa menjadi lebih baik. Pemerintah tampaknya lebih memikirkan diri sendiri daripada kami. Gaji bagi sebagian besar orang tidak cukup untuk hidup. Sementara segelintir orang mendapatkan kekayaan besar. Sebuah karung beras makanan pokok sekarang menjadi barang mewah bagi banyak keluarga. Anak-anak muda kami cerdas dan berpotensi sulit menemukan pekerjaan. Beberapa jatuh ke dalam keputusasaan. Terlalu banyak yang bunuh diri, sementara yang lainnya terjerumus ke kriminalitas, penculikan, perampokan, atau prostitusi karena putus asa. Ini adalah siklus yang saling menjerat. Kemiskinan memengaruhi kesehatan mental kami. Dan kesehatan mental yang terganggu membuat sulit keluar dari kemiskinan. Kami adalah bangsa yang kaya akan sumber daya, tetapi miskin dalam kepemimpinan dan harapan. Tetapi bahkan di tengah keputusasaan ini, saya merasa secercah cahaya.
saya memikirkan tetangga saya, Grace. Dia kehilangan pekerjaannya dan suaminya pada tahun yang sama. Dia memiliki banyak alasan untuk menyerah. Tetapi sebaliknya, dia memulai bisnis kecil yang menjual sabun buatan sendiri. Itu tidak banyak, tetapi menyimpan makanan di mejanya dan anak-anaknya di sekolah. Grace sering berkata kepadaku, "Blessing, kita bukan sekedar bertahan, kita hidup oleh iman." Kata-katanya mengingatkanku pada apa yang dikatakan Alkitab. Orang-orang yang direndahkan akan diangkat. Karena itu, kami terus melangkah, terus percaya bahwa suatu hari badai ini akan berlalu. Kami percaya bahwa Tuhan akan membuka pintu lain bagi kami. Kami tetap bermimpi dan bekerja menuju masa depan yang lebih baik. Ini tidak mudah, tapi kami berpegang pada iman kami. Iman itulah yang mendorong kami melangkah menuju terang di ujung terowongan. Inilah kisahku, bahwa bahkan di tengah pergumulan kami melihat bukti kesetiaan Tuhan. Kami mungkin terbeban, tetapi kami tidak hancur. Kami terus bekerja, terus berharap, dan terus berdoa bagi Nigeria, seperti yang kami yakini bisa terwujud. Menanggapi kisah Blessing, mari kita berdoa. Allah yang kudus, pemberi kehidupan dan pemelihara segala ciptaan, kami mengucap syukur dan memuji Engkau atas semua orang yang terus melangkah maju, meski berada dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Teruslah menguatkan. Ya Tuhan, Engkau mengetahui kemiskinan yang melanda banyak negeri. Anak-anak pergi tidur dalam keadaan lapar. Keluarga-keluarga berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kami mengingat bahwa Engkau adalah Jehovah Jireh, Sang Penyedia yang agung, dan kami berseru memohon penyertaan-Mu. Bukalah pintu-pintu kesempatan, lembutkanlah. Allah yang kekal, kami mengingat belum siap merawat para lansia. Bagi mereka yang tidak dapat mempersiapkan masa tua karena kesulitan ekonomi, kami mohon penyertaan dan pemeliharaanmu serta solusi-solusi yang kreatif yang penuh hikmat. Tuntunlah kami untuk membangun masyarakat yang menghormati, menghargai dan merawat kebijaksanaan seperti kebutuhan generasi yang lebih tua. Kami berdoa bagi keluarga dan komunitas yang bergumul menghadapi tekanan hidup. Ketika stres dan kesulitan membuat kami sulit saling menopang, ingatkanlah kami akan kesabaran dan kasih-Mu yang tak berkesudahan. Tolong kami untuk meneruskan anugerah yang sama itu kepada sesama di sekitar kami. Tuhan Yesus, Engkau memanggil kami untuk datang dengan semua beban yang membebani kami. Inilah mereka, ringankan beban ini dan bantu kami untuk menyerahkan kekhawatiran kami kepadamu. Roh Kudus, jadilah penghibur di saat kesusahan. Ketika kami tidak dapat melihat jalan ke depan, jadilah pemandu kami. Berilah kami iman untuk terus bergerak maju. Bahkan ketika jalan itu tampak mustahil, bantu kami untuk menjadi bagi orang lain, berbagi harapan, dan mengulurkan tangan membantu di mana kami bisa. Kami percaya pada kasih-Mu yang tak pernah gagal dan janji-Mu bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 bait 1 dan 2. Pada bait kedua, jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Anak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Ya, salam bagi kita Bapak, Ibu, dan semua pemuda-pemudi yang beribadah pada hari ini. Secara khusus juga kami mengucapkan terima kasih kepada Paduan Suara Mana HKBP Selibi ya, yang telah bersama dengan kita di rumah Tuhan ini dan telah mempersembahkan pujian, dan kiranya dan tentunya pujian yang disampaikan menjadi penguat bagi jemaat, menjadi pujian bagi kita bersama untuk kemuliaan Tuhan. Dan doa kami, kiranya paduan suara ini ke depan semakin dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya di dalam pujian. Bapa Inang Hitahaganupan Kuryani Tuhanta, penegasan warta jemaat Bata Bani Minggu Sadarion, Minggu Letare, Minggu 15 Maret 2026, kami tegaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah undangan pertemuan orang tua dan latihan paduan suara sekolah minggu. Berdasarkan evaluasi dan penilaian langsung dari pelatih paduan suara, diinformasikan bahwa ada penambahan dari anak sekolah minggu kita di Resort Cililitan. Ada 6 adik sekolah minggu yang terpilih untuk bergabung dalam tim Pesparawi, Pesta Paduan Suara Gerejawi, mewakili GKPS Resort Cililitan sebagai penambah dari yang 28 anak sekolah minggu yang sudah disampaikan di dalam warta jemaat pada minggu yang lalu. Selanjutnya, mengingat target dan persiapan khusus yang dibutuhkan untuk tim ini oleh pelatih paduan suara, mengundang Bapak Ibu beserta anak-anak kita yang nantinya kami akan bacakan nama-namanya untuk ikut di dalam pertemuan koordinasi dan latihan yang diadakan pada hari ini, Minggu tanggal 15 Maret 2026. Tempat pelaksanaannya adalah di ruang konsistori lantai 3 GKPS Cililitan, yang mana dari mulai pukul 14 sampai 14.30 WIB pertemuan orang tua pengurus sekolah minggu, termasuk di dalamnya sosialisasi jadwal, komitmen latihan, dan administrasi. Dan selanjutnya pada pukul 14 sampai dengan selesai akan diadakan latihan paduan suara. Adapun ke-6 nama daripada anak sekolah minggu kita yang kami sampaikan tadi, yang pertama adalah Adel Priscilia Saragi dari GKPS Cililitan, kemudian yang kedua adalah Anggi Evelyn Geneva Sijabat GKPS Cililitan, kemudian yang ketiga adalah Esalam Joahim Sumbayak dari GKPS Lubang Buaya, dan yang keempat adalah Francia Jeanette Air Parangin-Angin GKPS Cililitan, Michelle Purba GKPS Cipayung. Kalau salah ucap mohon nanti diluruskan oleh orang tuanya ya. Kemudian yang keenam adalah Yoselin Belvania Purbatambak dari GKPS Cililitan. Untuk itu kami mintakan kepada orang tua dari adik-adik sekolah minggu yang namanya tadi kami sampaikan untuk mengikuti rapat koordinasi yang disampaikan tadi. Selanjutnya adalah dari Kelompok Kerja Pelayanan atau Pokja PKP Parguru Malua Katehisasi dan Pemuritan, disampaikan bahwa hari ini pada tanggal 15 Maret 2026, tepatnya pukul 12 sampai dengan pukul 14 WIB, di lantai 3 GKPS Cililitan diadakan evaluasi untuk anak marguru. Untuk itu kepada kita orang tua yang memiliki yang niombah kita sedang mengikuti pendidikan anak marguru pada saat ini, dimohonkan untuk mengingatkan adik-adik kita sekolah minggu untuk
serius mengikuti ujian evaluasi tertulis 1 tersebut yang dimulai dari pelajaran 1 sampai dengan pelajaran 14 buku Bina Iman. Kemudian yang selanjutnya adalah warta dari lansia kepada jemaat GKPS Cililitan. Apabila dari usia kita seharusnya sudah masuk kepada lansia, dimohonkan untuk mendaftar di dalam tumpuan lansia dan bisa mendaftarkan diri ke nomor telepon yang disampaikan di dalam slide. Kemudian yang selanjutnya adalah warta lansia selanjutnya akan diadakan latihan kor bersama, yaitu latihan kor bersama lansia Saresot Cililitan dalam rangka ibadah dan perayaan Paskah Lansia Distrik 7, yang mana pelaksanaan daripada ibadah dan perayaan Paskah tersebut diadakan pada tanggal 20 April 2026 di Gorga di Jakarta Barat, dan untuk latihan kor tersebut diadakan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2026 pukul 13 WIB sampai dengan selesai, dan pelaksanaannya di GKPS Cililitan, dan diharapkan kepada lansia di gereja kita untuk dapat menghadiri latihan kor ini. Dan selanjutnya adalah penegasan warta dari seksi Bapa bahwa PA seksi Bapa diadakan pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2026 dimulai dari pukul 19 WIB sampai dengan selesai, dan untuk itu dimohonkan kepada para Bapa untuk dapat menghadiri PA tersebut. Dan selanjutnya dari seksi Bapa, untuk makrab seksi Bapa, makrab seksi Bapa akan diadakan pada hari Jumat dan Sabtu, tanggal 3 sampai dengan 4 April 2026, berangkat bersama dari gereja setelah ibadah Jumat Agung selesai, dan kontribusi adalah 200.000 per orang, dan diharapkan semua Bapak bisa mengikuti atau bergabung di dalam makrab seksi Bapa ini. Dan kemudian dari seksi Inang, PA seksi Inang diadakan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2026 dimulai pada pukul 17 WIB sampai dengan selesai, dan diharapkan kepada Inang untuk dapat menghadiri PA seksi Inang tersebut. Dan kemudian untuk iuran seksi Inang dan juga anggota baru nama Poso GKPS Cililitan bisa kita lihat di dalam slide, dan juga untuk uang kas nama Poso bisa kita lihat di dalam slide. Dan selanjutnya adalah doa bersama persiapan ujian kelas 6, 9, 12 dan UTBK untuk mempersiapkan anak-anak sekolah minggu dan pemuda GKPS Cililitan yang kelas 6, 9, dan 12 yang akan menghadapi ujian akhir dan UTBK. Seksi sekolah minggu akan mengadakan doa bersama yang pelaksanaannya akan diadakan pada hari Minggu, yaitu minggu depan tanggal 22 Maret 2026. Pelaksanaannya adalah setelah ibadah kebaktian siang. Tempatnya adalah di lantai 2 GKPS Cililitan. Peserta adalah orang tua dan anak sekolah minggu, pemuda kelas 6, 9, dan 12. Untuk itu kami mintakan kepada orang tua dan juga mengingatkan anak-anak sekolah minggu kita yang sekarang kelas 6, 9, dan 12 untuk bisa mengikuti doa bersama ini. Untuk pertemuan sektor di tanggal 20 Maret 2026, untuk sektor 1, Namanjabui adalah keluarga Bapak Situa John M. Prianto Sinaga, dan kemudian untuk sektor 2 dan 6 nanti akan ada pemberitahuan lebih lanjut. Dan untuk jumlah jemaat yang beribadah pada tanggal 8 Maret 2026, totalnya adalah sejumlah 328 orang, dan jumlah jemaat yang hadir di dalam pertonggoan rumah tangga pada tanggal 13 Maret 2026 jumlahnya adalah 227, dan jumlah anak sekolah minggu yang hadir beribadah pada Minggu tanggal 8 Maret
2026 jumlahnya adalah 90 orang. Dan harapan kita adalah kita pastikan bahwa kita adalah termasuk adalah jemaat yang kita telah masuk di dalam hitungan ini. Dan juga Niombahta Pesonai untuk sekolah minggu, kita pastikan sekolah minggu kehadiran daripada anak-anak sekolah minggu Niombahta ase hita ojur roh hugareja. Dan apa yang kami hitung ini, ahana hitung hitaon, termasuk Niombahta haganupan. Ya, jadi unang adong Niombahta, lang masuk hitungan. Itu kira-kira nasihol si pada sonami tene. Demikian Bapak Ibu, nama Poso Kuriani Tuhanta sebagai penegasan warta jemaat Bata Bani Sadarion, ase sada mahita ibagas tonggo, martonggo mahita. Puji dan hormat kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih setia dan rahmat, yang selalu dan senantiasa mengasihi kami, memberkati kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, yang masih memberikan hari ini kepada kami, hari yang baik, di mana kami Tuhan bisa duduk bersama di rumah Tuhan, menundukkan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami datang memuji, kami datang menyembah Engkau ya Allah Bapa, dan juga datang ke hadirat-Mu untuk memohon berkat dan penyertaan tangan kasih Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau hingga sampai saat hari ini, Tuhan tetap senantiasa memberkati kehidupan kami masing-masing. Di dalam segala pergumulan atau sukacita atau apapun Tuhan yang kami alami di dalam kehidupan kami bisa merasakan bahwa senantiasa tangan kasih Tuhanlah yang menyertai kami. Oleh karena itu Tuhan, kami kembali menundukkan hati dan pikiran kami. Di dalam segala keterbatasan kami menghadapi kehidupan ini Tuhan, kami memohon penyertaan tangan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tetap bawakan Tuhan di dalam doa kami dan permohonan kami, orang tua yang telah lansia Tuhan, Inang Naomi dan juga Natading Maitek. Tetap Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, kami berserah dan menyerahkan mereka. Kiranya Tuhan, tetaplah kasih-Mu Tuhan, senantiasa menyertai mereka semua. Semuanya mereka Tuhan berharga di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memberikan selalu semangat kepada mereka, orang tua Nadop lansia, Inang Naomi dan juga Natading Maitek. Demikian juga ya Tuhan perekonomian daripada jemaat. Di dalam segala pekerjaan kami, aktivitas kami Tuhan, kami memohon kehadirat-Mu Bapa. Kiranya Tuhan memberikan hikmat pengetahuan, kepintaran yang datang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami bisa untuk melakukan pekerjaan kami, kegiatan usaha yang kami kerjakan Tuhan. Dan kami juga memohon campur tangan Tuhan untuk memberkati semuanya itu Bapa. Sehingga apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan membuahkan hasil yang baik, dan itulah menjadi sukacita dan pujian dari kami Tuhan kepada-Mu. Dan juga Bapa, kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun di dalam ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun dengan genapnya usia yang Kau berikan Bapa. Tuhan, biarlah segala sukacita mereka Engkau penuhi Tuhan. Penyertaan tangan kasih-Mu Tuhan selalu Engkau Bapa bekerja di dalam hati dan pikiran mereka yang tidak pernah berkesudahan. Biarlah Tuhan segala sukacita mereka menjadi sukacita yang sempurna di hadapan Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa untuk program-program jemaat dan resort yang telah kami bacakan tadi. Biarlah ya Tuhan apapun yang telah kami rencanakan di dalam segala keterbatasan kami memohon penyertaan tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan dengan Rohul Kudus-Mu bekerja di dalam hati dan pikiran kami
memampukan kami Tuhan untuk mengerjakan semua program-program itu dengan baik. Dan itulah Bapa sebagai pujian, hormat kami kepada Tuhan untuk segala kasih Tuhan yang telah kami rasakan di dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan kami mendoakan kepada pemuda-pemudi yang telah bekerja dan anak-anak kami yang sedang di dalam pendidikan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Pemuda-pemudi kami yang sedang bekerja, melakukan pekerjaan di kantor ataupun dimanapun Bapa, berkati mereka Tuhan, sehingga mereka selalu dengan hikmat yang datang daripada Tuhan, mampu bekerja dengan baik dan lebih baik lagi. Dan juga Bapa, adik-adik, anak-anak kami yang sedang mengikuti pendidikan atau di sekolah, tetap Tuhan kami serahkan mereka ke hadirat Tuhan, Tuhan yang mencukupkan segala keperluan, kebutuhan mereka sehari-hari. Dan juga ya Tuhan, di dalam pendidikan mereka kiranya Tuhan anak-anak kami, Engkau taruhkan Tuhan hati yang selalu bersemangat untuk mengikuti pendidikan pembelajaran yang sedang diikuti mereka ya Tuhan. Jadilah mereka Bapa berkat dimanapun mereka berada. Dan juga ya Tuhan, jemaat yang telah memberikan bagal niuhur, kiranya juga Tuhan semua jemaat Tuhan yang telah mempersembahkan apa yang ada pada mereka Tuhan dan membawanya ke rumah Tuhan, ke gereja ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau melihat hati, Engkau melihat Bapa ketulusan mereka. Dan kiranya Tuhan Engkau berkati mereka Tuhan di dalam seluruh pekerjaannya, di dalam kehidupan keluarganya. Tuhan yang memberikan kesehatan Bapa, sehingga Tuhan mereka dengan bersuka cita membawakan apa yang ada pada mereka Tuhan ke rumah Tuhan, untuk kami pakai Tuhan di dalam pelayanan kami di rumah Tuhan ini. Bapa di dalam surga, kami juga mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan, di dalam kehidupan kami bernegara, biarlah pemimpin-pemimpin daripada negara kami Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, sehingga mampu mereka Tuhan untuk memimpin negara kami dengan baik. Engkau tahu Tuhan tantangan-tantangan global maupun tantangan-tantangan di dalam negeri yang sedang terjadi Tuhan belakangan ini, dan kiranya Tuhan dengan pertolongan Tuhan mereka mampu Tuhan menyelesaikan itu dan bersikap dengan baik. Ke dalam tangan penyertaan-Mu juga Bapa kami mohonkan negara kami, biar Tuhan yang menjaga dan memelihara negara kami Tuhan, sehingga kami bisa hidup dengan damai dan rukun di tempat yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Allah Bapa di dalam surga, kami juga mendoakan saudara-saudara kami dari Nigeria Tuhan, yang pada saat hari ini kami merayakan ibadah hari doa sedunia dengan membawakan Tuhan tata ibadah dari saudara kami dari negara Nigeria. Allah Bapa di dalam surga, Engkau Tuhan tahu pergumulan daripada saudara-saudara kami ini. Kiranya Tuhan sebagai kami yang satu tubuh di dalam Kristus, kami Tuhan saling mendoakan, saling menopang ya Tuhan, dan kami datang kepada Tuhan dan saling meneguhkan. Kiranya dengan pertolongan Tuhan semata Bapa, mereka memiliki pengharapan di dalam kehidupannya, memiliki semangat ya Tuhan, dan harapan kami dengan penyertaan tangan kasih Tuhan, negara Nigeria lebih baik ke depannya Tuhan, di dalam penyertaan dan pemeliharaan tangan kasih Tuhan senantiasa. Demikian juga Bapa untuk paduan suara yang sudah mempersembahkan pujian, paduan suara dari Mana HKBP Resort Selipi, di mana Tuhan saudara-saudara kami ini dengan sukacita bersama-sama dengan kami beribadah pada hari ini dan telah menaikkan pujian Tuhan. Biarlah Bapa, apa yang mereka persembahkan melalui pujian, jadilah itu Bapa menjadi persembahan yang harum
persembahan yang mulia kepadamu Tuhan, dan menguatkan, menyemangati kami Tuhan sebagai jemaat. Pakai mereka Tuhan di dalam kapasitas mereka masing-masing, di dalam pelayanan mereka, di dalam pujian yang mereka persembahkan Tuhan ke depan, lebih dahsyat dan lebih bagus lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Penginjil kami Tuhan. Allah Bapa di dalam sorga, berkati Tuhan Inang Penginjil kami ini, berikan hikmat, berikan kekuatan kepada dia Tuhan, dan di dalam keluarga Tuhan berkati, dan kiranya Tuhan apa yang telah akan ditaburkan oleh Inang Penginjil Rosmalina Damanik kepada kami Tuhan, biarlah itu Bapa yang akan kami bawa di dalam kehidupan kami pada hari ini dan ke depan, dan menjadi penguat bagi kami ya Tuhan di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Inilah Tuhan doa permohonan kami, sembah sujud kami ke hadirat-Mu Tuhan. Sempurnakanlah Bapa doa kami ini, keterbatasan kami untuk menyampaikan permohonan kami ini. Kami naikkan ini Tuhan di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk mendengarkan firman Tuhan, yaitu khotbah untuk kita pada hari ini, kita persiapkan hati dan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 bait 1, 2, dan 4. Bila kau berkeras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau berat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus merubah harian. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu. Yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Sang pemilik kehidupan kami, untuk semua berkat-berkat yang berkelimpahan yang Kau berikan kepada kami. Berkat hidup, kami masih boleh bersekutu ketika Tuhan masih berikan kami napas hidup, waktu yang terluang,
dan hati yang tulus yang merindukan sapaan-Mu. Ini kami, umat-Mu, dengan segala keberadaan kami masing-masing yang sungguh Engkau ketahui. Hati, pikiran, pergumulan kami masing-masing, semuanya nyata bagi-Mu. Tidak ada satupun yang terselubung. Maka kepadamu, Sang Pemilik hidup kami merindukan sapaan-Mu. Sapalah setiap kami yang hadir ini dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu itu hidup dan berkuasa untuk merubah setiap kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi juga hamba-Mu yang Kau pakai dalam penyampaian firman ini. Biarlah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, kami terberkati di dalamnya. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan Engkau. Amin. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Kami juga sampaikan salam, selamat datang, selamat beribadah kepada saudara kami dari HKBP Selipi. Ya, ini kami saudara-saudara Nasiam gitu ya, dari GKPS Cililitan. Kita bersama bersekutu dan hari ini kita dipersatukan juga dalam rangkaian ibadah Hari Doa Sedunia yang selalu diperingati setiap minggu pertama di bulan Maret setiap tahunnya. Dan hari ini kita memakai seluruh rangkaian acara ibadah kita dengan ibadah liturgi yang dipersiapkan dari saudara kita yang ada di Nigeria. Ya, jadi ada banyak hal yang perlu kita ketahui juga. Dan kita mungkin bisa bersama-sama memohon kepada Tuhan supaya kehidupan kita ke depan untuk semakin lebih baik. Nah, untuk itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita hari ini di Minggu Letare tertulis dalam kitab Efesus pasal 5 yang dimulai dari ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya selalu disiapkan dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan juga bahasa Simalungun. Judul perikop kita adalah hidup sebagai anak-anak terang. Kita akan baca secara bergantian. Saya bacakan di ayat 8, Nasiam akan membaca di ayat 9, kita bergantian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Silakan. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kita juga membaca dalam bahasa Simalungun, aigulap hinando nasiam, tapi sonari lihardo nasiam ibagas Tuhan in. Marparlaho manasiam songon anak haliharon. Paruhurhon na siyamma,
atap ahado harosuni Tuhanin. Ay gari manarsingati na hinorjahon ni sidia ibagas na ponop hamilaon duay. Kita bersama. Halaniay ninido. Puho maho namodom in. Anjaha puho mahum bani namate. Gabe sondangan ni Kristus maho. Demikian pembacaan nats khotbah kita. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan hidup di dalamnya. Amin. Sekali lagi shalom. Ya, jadi di minggu ini kita benar-benar mau disapa dengan keberadaan kita masing-masing di dalam firman Tuhan. Tema kita, topik kita di minggu ini, hiduplah sebagai anak-anak terang. Kalau ada anak-anak terang, berarti ada anak-anak itu. Itu benar. Ada anak terang, berarti ada anak gelap. Nah, kita yang hadir di sini yang mana? Anak terang atau anak gelap? Dari HKBP Selipi, anak terang atau gelap? Anak terang. Buktinya mereka hadir untuk memberitakan firman melalui lagu, ya. Oke, kita ini anak-anak terang. Yakin? Haganuk Bapak yakin? Kita cek aja dulu ntar. Bagaimana Inang? Yakin? Oke, nama Poso? Yakin. Ya, kalau udah yakin kita anak terang, udah bisalah kita pulang. Karena itu yang dibutuhkan dalam nats khotbah ini. Jadilah anak-anak terang. Nah, anak-anak teranglah yang bisa berletare, bersukacita. Ya. Dan kita harusnya memang ya memiliki hidup yang penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena kita menjadi anak-anak terang. Tapi tunggu dulu. Kita mau cek dulu, benar enggak kita anak terang? Coba kita lihat dulu. Dikatakan dalam nats kita, dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Itu jelas. Dahulu. Tapi sekarang, nah jadi ada dulu, ada sekarang. Kenapa Paulus katakan ini? Dari konteks kehidupan orang Efesus, memang mereka sebelum mengenal Tuhan, hidupnya penuh dengan kegelapan. Kegelapan yang sangat menyakitkan. Ya, apa saja itu? Coba kita cek di slide berikut. Di sana, ya, mereka masih hidup juga di dalam dunia okultisme, dunia kegelapan, yang perdukunan, sihir, tabas-tabas, ahado di bagi, bani bahasa Simalungun, tabas, pardatuon, ya, satu, ya, itu produknya dunia kegelapan. Nah, kalau masih ada perdukunan, itu salah satu bukti masih di dalam kegelapan. Dos do hinanay pakoni halak Simalungun, bahat dupe na mardatu. Ya. Tapi enggak tahu kalau sekarang ya. Yang di gereja ini masih ada enggak yang merdatu di sini? Enggak ada lagi ya. Tapi masih ada yang bilang sama saya,
Lao doh badi na pinter-pinter. Cari orang pinter katanya. Sepintar apa sih? Emang masih ada yang lebih pintar daripada Allah? Masih ada yang lebih pintar dari Tuhan? Tapi ternyata masih banyak orang yang cari orang pintar katanya. Ketika dia ada masalah. Masalah ekonomi, masalah kerabat, masalah jodoh. Maka jadilah ada doding nih si Eliaman, merdatu. Masa untuk cari jodoh pergi ke tempat orang perdukunan? Cari kerja masih pergi ke tempat yang berdukun? Dulu memang begitu katanya. Sekarang tidak. Yakin? Bapak yakin? Songon na hurang pak makatahon duras. Yakin? Amin. Tapi adong do memang na merdua Jember. Rajin ke gereja, tapi rajin juga berdukun. Dulu saya tahu karena cerita, apalagi di bagian mencari bekerja, jabatan, masih pergi ke tempat orang pintar dalam tanda kutip menurduk demban, merbatu homa. Bilang apa? Ben hamau pung aseboy makorja paho pumuai. Emang apa? Tapi masih banyak orang terperangkap di dunia seperti itu. Ase roh ma permain namin. Isurdukon mademban. Atapahado halangan niya ini. Atapahado hangalan niya ini. Isurduk demban katanya hubay na pinter. Nah itu kan dunia-dunia yang membuat kita kacau. Kegelapan. Dan ada banyak orang yang apalagi di dunia timur ini sangat dekat sekali dengan okultisme. Dunia magic. Sehingga sedikit-sedikit saja sukun dukun. Mago halak i tao sukun dukun. Bagaimana ini? Tapi Kristen duau. Jangan-jangan perhorjani kuria. Tapi enggak ada yang di gereja ini seperti itu, ya kan? Iya. Ai baru satu sisi kegelapan yang disebutkan. Ada banyak sisi kegelapan lagi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Termasuk tentang KDRT. Kekerasan dalam keluarga. Itu yang terjadi bagi saudara-saudara kita tadi yang ada di Nigeria. Tahu nggak penduduk Nigeria itu? Di Afrika sana. Hampir 50-50 itu. Ya, 51% itu Muslim, 40 sekian persen itu Kristen, Protestan dan Katolik. Selebihnya 1% apa itu agama-agama yang lain. Tapi faktanya mereka menjerit tentang kehidupan ini. Itu tadi disuarakan dalam kisah-kisah saudara kita perempuan yang ada di sana. Memang yang paling sangat berdampak tentang KDRT itu perempuan dan anak. Maka ya, bahkan di Indonesia ini pun ya, itu sedang terjadi. Kalau ditelusuri semua KDRT terakhir ini meningkat. Suami bunuh istrinya. Bunuh anaknya. Tapi memang masih, sekarang juga sudah mulai terjadi. Istri bunuh suaminya. Gitu loh. Kalau dulu suami menceraikan istrinya. Kalau sekarang istri menceraikan suaminya. Begitu. Saya nggak tahu itu apa karena kemajuan atau apa itu.
Tapi memang itu fakta. Data kita, Women Crisis Center nih GKPS, mencatat bahwa orang Simalungun memang di permukaan dia nggak nyata. Tapi di dalam faktanya banyak sekali, tinggi, yang paling tinggi itu pelaku kekerasan kita. Kekerasan yang verbal. Bukan angkat kayu atau angkat belati, tusuk, tidak. Kalau itu sekarang langsung geret masuk kantor polisi, kan gitu. Tapi kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, kata-kata yang kotor, kata-kata yang merendahkan orang, kata-kata yang menghina, itu kekerasan. Anggodong OPI bagas rumah tangga telah maka tahun, ya, mengganti nama istrinya dengan nama binatang, itu kekerasan. Mengganti nama anaknya dengan nama yang ada di kebun binatang itu kekerasan. Nah, marosu ope manonggak-nonggak, itu kekerasan. Jangan kita kira ambil palu, ambil pistol, tembak baru kekerasan, tidak. Jeritan daripada si Blessing tadi, si Patrick tadi, si Jota tadi, ada 4 orang itu yang muncul di tata ibadah ini. Bayangkan kekeringan, kekerasan, baik dari pemerintah, baik dari keluarga. Mereka menjerit, berteriak atas penderitaan yang mereka alami. Jadi dalam rangka ase mar sisonohon maita, mar konde-konde apa ini semua ini ya. Ini sebenarnya hanya solidaritas kita tentang keberadaan saudara kita yang ada di Nigeria itu. Karena anggo hiuta si malungun hinanon marbulang ahadogorannya lauhujuma pakai adong kain-kain untuk menutupi karena dia harus ke ladang dan terik matahari harus dia hadapi dengan kekerasan tuntutan kehidupan. Sonai mak merbabo, sonai mak on namasa bani teman kita yang ada di Nigeria. Bukan hanya itu tadi dalam rumah tangga. Sekarang secara nyata juga di hadapan kita, ya, ada banyak sekali kekerasan-kekerasan, kejahatan-kejahatan yang melingkupi keseharian kita. Narkoba, ya. Jadi saya mula-mula dulu di Jakarta ini sering mendengar arah ke Tanah Abang sana tuh. Di situ orang Nigeria katanya banyak. Dan tahu nggak apa yang mereka kerjakan? Sering tertangkap karena apa? Narkoba. Saya nggak tahu kenapa mereka ada sampai di situ. Tapi dulu saya punya catatan tentang mereka. Karena ternyata ngeri sekali. Seperti ada sindikat itu untuk meracuni generasi. Bayarannya memang uang, ya kan? Dan tercatat itu dari sana, Nigeria itu salah satu pemasok atau pemakai atau apapun itu narkoba, penghancur generasi. Dan mereka hadir di mana-mana. Coba kalau dari BNN ketangkapnya siapa-siapa ada kaitannya dengan mereka. Saya nggak tahu kenapa mereka sampai kemana-mana untuk sebuah kejahatan itu. Tapi ya kita juga, kita bisa kena. Generasi kita sekarang sudah banyak yang terkena narkoba. Korban-korban narkoba. Bahkan kita sering melihat orang-orang seperti zombie. Sudah tak sadar atas hidupnya. Tak lagi punya arah jalan hidup yang benar. Dia sudah benar-benar dikuasai oleh sesuatu yang dia tidak bisa kendalikan. Itu kegelapan.
Ada itu di rumah kita? Semoga tidak. Bukan hanya itu juga. Terakhir ini tinggi juga yang namanya trafficking ya, penjualan manusia. Sekarang enggak ada lagi orang takutnya menjual manusia, bahkan organ-organ tubuhnya manusia pun diperjualbelikan. Kejahatan yang luar biasa. Itu semua kegelapan. Perselingkuhan lah. Kalau ada sekarang pembunuhan atas nama dendam, iri hati atau apapun itu, semua itu lingkaran yang disebutkan dengan kegelapan, world of darkness. Apakah itu ada di rumah kita? Kalau world dunia ini mungkin ada di bagian rumah kita. Kalau di rumah kita masih terjadi hal-hal yang saya sebutkan tadi, suami tidak menghargai istri, atau juga sebaliknya, anak juga tidak menghargai orang tuanya, atau sebaliknya, itu kegelapan. Tuhan tidak pernah izinkan itu terjadi. Nah, itu yang ditegur oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Dulu memang kalian begitu, tapi sekarang lain dulu, lain sekarang, kini ku hidup dalam Tuhan. Lain dulu. Semoga kita kalau dulu bisa terjadi seperti itu, kalau sekarang sudah tidak lagi. Amin. Kayak enggak pasrah. Kayak masih nyimpan-nyimpan. Belum rela kulihat bilang iya. Nah, bagaimana caranya supaya kita menjauhkan semua yang namanya kegelapan? Dikatakan di dalam slide, Yesus berkata kepada orang banyak itu, katanya apa? Akulah terang dunia. Setiap orang yang mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan, tetapi akan mempunyai terang hidup. Berarti jawabannya, Yesus adalah terang itu yang menerangi setiap kehidupan kita. Untuk itu di slide berikutnya, jangan lama-lama khotbahnya ini ya. Disebutkan habis gelap terbitlah terang. Ingat hita do ise nama kata honon? Raden Ajeng Kartini. Dia bilang, dia itu mengacu dari 2 Korintus 4 ayat 6. Dikatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Nah, jadi kegelapan yang ada di dalam kehidupan kita, baik secara skop kecil, rumah tangga, masyarakat atau apapun, ya, dari sana harus ada terang. Dan yang disebutkan di sini, Yesuslah terang itu. Dan selanjutnya, terang di tengah kegelapan, ya, harus ada. Dan terang itulah yang akan menyingkapkan seperti tadi di sini, ya, segala naponopai. Memang tadi nggak tahu juga kenapa pas sudah doa di atas mau naik ke sini terus prop mati lampu. Akhirnya ada tadi yang mau masuk ke dalam. Masuk maham. Ahlang kuidah katanya. Gelap. Baru berapa menit tadi yang gelap itu kita sudah kacau bukan? Iyalah, kacau semua. Lang marsi hidahan, lang marsi botohan. Itulah kalau gelap. Tapi ketika langsung prong ada terang, oh hamdo hapeon, kita saling bisa melihat. Demikianlah ketika gelap itu begitu banyak hal di dalamnya. Tapi ketika datang terang kita bisa melihat. Nah, perilaku kita yang selama ini gelap, ketika terang datang yaitu firman Tuhan, dia akan menyingkap semua itu. Kalau biasa main judi, jangan main judi lagi. Kalau biasa selingkuh, jangan selingkuh lagi.
Artinya dia telusuri semua yang ada di dalam itu. Dan ketika terang datang, kegelapan akan menyingkir. Pertanyaannya adalah, apakah kita bersedia diterangi oleh firman Tuhan? Kalau bersedia, itu pasti terjadi. Yang disebutkan tadi di sini bahwa terang akan menyingkapkan dosa. Ngapain disimpan-simpan dosa? Dosa pada hakikatnya akan menghancurkan apapun ceritanya. Dosa dendam, iri hati, tak peduli orang, egois, itu menghancurkan. Bukannya orang, menghancurkan dirimu sendiri. Maka ketika terang datang, singkapkanlah semua itu dan jauhkan, dan hiduplah dengan hidup yang baru. Silakan di slide berikut. Hidup baru, new life. Bahwa hidup yang baru itu hanya bisa. Ayo kita baca bersama. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kalau sudah di dalam Kristus, yang lama haruslah berlalu, yang baru sudah datang, yaitu terang firman Tuhan. Jadi kita ini adalah produk baru. Amin. Jadi orang-orang yang sudah dibaharui di dalam terang, dan dilanjutkan, jadilah terang selagi ada kesempatan. Di dunia yang penuh dengan kegelapan ini, jadilah terang ketika masih ada waktu. Karena ternyata waktu itu terbatas bagimu. Kita nggak tahu sebentar lagi. Bahkan ada orang yang ketika meragenda dia jatuh meninggal. Ketika berkhotbah jatuh meninggal. Ada banyak begitu. Kita nggak tahu entah 1 menit 2 menit ke depan kita masih ada atau tidak. Untuk itu pastikan ketika masih ada izin, kesempatan, pakailah menjadi terang. Karena terang itu menghidupkan. Terang itu adalah kehidupan. Dan dilanjutkan, jadilah anak terang yang hidup dan yang berbuah. Ada 3 buahnya, sebutkan. Kebaikan, keadilan, kebenaran. Apakah ini sudah ada di kita? Karena ini tandanya kalau kita sudah hidup di dalam terang. Ada kebaikan, ada keadilan, ada kebenaran. Inilah yang tadi enggak dimiliki saudara-saudara kita yang ada di Nigeria itu. Enggak ada. Kebaikan apa yang mereka buat? Antar agama di sana saling menghancurkan. Pemerintah enggak peduli, hanya memperkaya diri. Sesama keluarga pun tak saling menolong. Makanya jeritan itu luar biasa. Nah, kalau sudah ada terang, yang ada adalah kebaikan. Yang ada adalah keadilan. Yang ada adalah kebenaran. Untuk itu, mari kita sedikit melihat, merespon apa yang terjadi di Hari Doa Sedunia. SGKPS hari ini dirayakan. Tadi dasarnya adalah dari Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bahasa Simalungun, roh mana siam hubaku, nasiam nalo jaan jahana boratan ase upasonang nasiam. Jadi kata kuncinya, datanglah. Semua kita ada dalam beban-beban masing-masing. Variannya begitu luar biasa. Ada beban atas sakit, ada beban atas ekonomi. Mungkin nama Poso ada enggak beban atas jodoh? Ada? Banyak. Nah, apapun itu, hari ini Tuhan katakan, datanglah. Asehu pasonang, aku berikan kelegaan kepadamu.
Bukan si Rosmalina yang bilang itu. Yesus berkata kepada kita, hari ini juga, jangan tunggu besok. Ulang saya somal tong ita, patar mai, holi maai, gitu ya. Eta mahu gereja, ya holi ma, nasiam malobe, gitu ya. Kan suka begitu. Ada ajakan untuk datang bersekutu, udahlah nasiam aja dulu, kalian aja dulu. Au patar pe, rugi. Maka hari ini juga datanglah. Kalau datang itu bukan kata, tapi action. Datang, langkahkan itu kaki, bergerak jalan, ulang lalap. Sunaha mahubait. Ya, itu namanya cengeng. Enggak laku cengeng, doma pigali sobutai. Di zaman kita hari ini dan ke depan enggak pernah bisa laku lagi yang namanya cengeng. Cengeng sedikit aja masalah. Sedikit aja masalah martunangan. Minumlah baygon. Masa begitu? Hari gini Injil udah disebarkan sampai ke ujung bumi. Masa sedikit aja masalah minum baygon? Ya. Nah, itulah yang mau disampaikan. Siapapun kita, apapun masalahmu, tiada yang lebih besar masalahmu itu. Masih lebih besar daripada kasih Tuhan daripada semua masalahmu. Amin. Kasih Tuhan masih lebih besar daripada semua masalah-masalahmu itu. Bagi Tuhan syaratnya, datanglah asehu pasonang ham. Aku akan berikan kelegaan. Masalahnya nokenayai sudah tahu dia berat, letih, lesu, tapi nggak datang sama Tuhan. Dokter itu kan Tuhan. Maksud saya, yang memberikan kelegaan, kesembuhan kepada kita secara rohani itu firman-Nya. Maka datang kepadanya. Jangan pergi ke tempat lain. Orang sepintar apapun engkau pikir ada di dunia ini, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan Tuhan. Nah, itulah yang perlu ya. Untuk itu silakan di slide berikutnya. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Kita semua dipanggil untuk itu. Maka bersukacitalah, taatlah, dan teruslah berjaga-jaga sebagai anak-anak terang. Dan selanjutnya, tandanya kita anak terang pastilah berbuah seperti yang disebutkan di sini. Buahnya adalah yang pertama, mengasihi tanpa pamrih. Sudahkah kita miliki? Mengampuni ya setiap orang yang bersalah. Baru berbuat baik kepada siapa saja, bahkan yang kepada yang berbuat jahat kepada kita. Lalu selalu menjadi teladan dalam hidupnya, dalam kata maupun perbuatan, bersabar dalam semua kesusahannya, dan selalu mau menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Inilah buahnya. Matin tumangdo buah ai. Ini tolak ukurnya. Apakah kita sudah dalam menjadi anak terang? Indikatornya ini. Hidup dari dalam kasih, suka mengampuni, suka melakukan yang terbaik, selalu aja bersabar, ya. Dan semua hidupnya menjadi berkat seperti apa yang disebutkan dalam tema GKPS sampai 2030, apa? Peduli, produktif, dan menjadi berkat. Bani bahasa Simalungun, sari martak kupas pakon siboan pasu-pasu. Nah, itulah. Jadi orang-orang yang sudah menjadi terang itu hidupnya terus bersukacita, dan dia mau melakukan dalam hidupnya itu, dia peduli kepada sesamanya, mendoakan orang yang harus didoakan. Ya, dia kalau Tuhan berikan menjadi berkat, dia pun harus memberikan berkat itu. Kalau Tuhan berkati kita, kita pun harus jadi berkat. Apakah kita sudah menjadi orang yang terberkati? Yang sudah diberkati Tuhan? Amin. Jadilah berkat juga.
Seperti itu. Nah, untuk ini dalam Minggu Letare kita harus katakan, kita harus berjalan dalam terang Tuhan untuk meniti masa depan yang lebih baik. Untuk itu mari kita bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini, Sia Hamba. Ya, kita buat gerakannya ya. Halani aima bani lagu on aima dari Afrika, dari suku Juhu, Afrika Selatan. Kita diajak untuk hidup dalam jalan Tuhan. Sia hamba. Jadi bergerak ke kiri dan juga bergerak ke kanan. Ya. Sia hamba ikut kos. Sia hamba ikut kos. Terus sia hamba ikut kos. Sia hamba ikut kos. Sia hamba. Oh, sia hamba ikut kos. Sia hamba. Dalam nama Tuhan, dalam terang Tuhan. Ini dalam bahasa Indonesia ya. Mari jalan dalam terang Tuhan. Iya, ayo bergerak. Karena untuk berjalan harus bergerak. Jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan dalam terang Tuhan. Nih lagu dari Afrika. Mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan. Mari jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan. Mari jalan dalam terang Tuhan. Semua di ayat 2 bertepuk tangan ya. Iya. Hai pancarkan sinar terang Tuhan. 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 Hai pancarkan, oh, hai pancarkan sinar terang Tuhan. Hai pancarkan, oh, hai pancarkan sinar terang Tuhan. Hai pancarkan sinar terang Tuhan. Sekali lagi. Hai pancarkan, oh, hai pancarkan sinar terang Tuhan. Kita tepuk tangan semuanya. Kita harus ya berjalan dalam terang Tuhan. Katakan kepada yang kiri dan kanan, hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya. Hiduplah sebagai anak-anak terang yang selalu ya bersukacita menjalani hidupnya. Silakan duduk. Dan ini penutup khotbah kita. Jadilah anak Tuhan dan menjadi teranglah dimanapun kita ada. Karena ketika sekecil apapun terang itu, kegelapan itu akan menyingkir. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami atas kehidupan ini. Dulu kami anak kegelapan, hidup dalam berbagai kejahatan dan dosa, dendam, iri hati, pembunuhan, okultisme, perselingkuhan, judi, dan banyak lain yang menghancurkan tatanan kehidupan.
bahkan sangat memprihatinkan di era ini. Begitu banyaknya korban-korban narkoba, trafficking, dan pre-sex yang menghancurkan generasi kami. Tuhan, tolong, Engkau adalah sang terang itu. Engkau telah datang untuk menghampiri setiap kami. Maka arahkanlah hati dan jiwa kami kepadamu Tuhan. Hadirlah menerangi hati dan pikiran kami, supaya kegelapan-kegelapan itu menyingkir dan lenyap dari kami. Di dalam rumah tangga, di gerejamu, di masyarakat, atau dimanapun kami ada. Kami mau berjalan dalam terangmu, karena terangmu itulah kehidupan dan masa depan terbaik bagi kami. Firman-Mu tidak pernah salah untuk membuat kami menikmati hidup yang benar. Terkhusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami, para kaum perempuan dan anak di Nigeria. Mereka sangat menderita atas perlakuan-perlakuan kegelapan yang menimpa mereka. Kiranya seperti yang Engkau katakan, marilah semua yang letih lesu, yang berbeban berat, datanglah. Ya Tuhan, kami hanya bisa datang kepadamu, beranjak dari semua kebodohan kami, dan kami menemukan Engkau, sumber hidup kami. Di dalam tangan-Mu yang menuntun kami akan berjalan dalam langkah yang benar untuk menggapai cita-cita yang terbaik, supaya masa depan kami adalah masa depan yang terberkati, yang berbuah buah iman yang benar dan menjadi berkat. Berikan kami ketaatan dan kesetiaan kepadamu untuk menghidupi firman-Mu. Saat ini juga kami berdoa, Tuhan, membawa saudara-saudara kami di gerejamu ini yang mengalami sakit penyakit dan juga ada dalam pemulihan. Bapak Paber Simarmata, Iwan Aritonang, Inang Sorta Silitonga, Inang Samina Saragi, Bapak Swesdin Saragi, Bapak Broni Girsang, Inang Adelina Sirait, Bapak Darwin Munte, Bapak Situa Emeritus Dea Purba, juga Sintua Donro Purba, Inang Rosdayanti Girsang, Situa Emeritus Jahmans Sijabat, Inang Aminah Borusinaga, Bapak Josni Girsang, Inang Rosmida Boru Purba, Inang Rosmawati Boru Malau, Bapak Ramli Sipayung, Situa Emeritus Osen Saragi, Geri Sipayung, dan juga Inang Situa Emeritus Mariani Sinaga. Yang kami kasihi ini semua ada dalam naungan-Mu. Kiranya Engkau memberikan yang terbaik, kesembuhan dan sukacita kepada saudara-saudara kami ini. Engkaulah tabib yang bisa menyembuhkan penyakit, dan Tuhan punya rancangan terbaik bagi setiap orang. Ini doa kami kepadamu Bapa, dan juga saudara kami yang berkunjung bersekutu dengan kami di sini, yaitu dari HKBP Selipi. Kiranya Tuhan memberkati persekutuan mereka juga dalam apapun yang mereka boleh nyatakan dalam lagu untuk memberitakan tentang firman Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua, keluarganya dan pekerjaannya. Biarlah semuanya akan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ini doa kami kepadamu Bapa, terpujilah Engkau, dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai rangkaian ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan sebelum kita menyampaikan persembahan, kita mendengarkan dulu firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita memberikan persembahan. Disampaikan dalam Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya,
bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sekarang kita berikan persembahan kita.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Engkau telah mencukupkan segala keperluan kami, makanan, pakaian, dan kebutuhan hidup lainnya. Sebagai tanda ucapan syukur, kami datang membawa persembahan dan segenap keberadaan kami kepadamu. Kuduskan dan berkatilah, agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu dan kerajaan-Mu. Kiranya berkat dan kasih karunia-Mu semakin melimpah dalam kehidupan kami, dan Roh-Mu yang kudus senantiasa menuntun kami, agar dengan penuh kerelaan dan ketulusan hati mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki bagi kemuliaan-Mu. Terimalah doa persembahan kami ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita nyanyikan Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pergilah dan carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita nyanyikan Poslidium. Kuutus kau mengabdi tanpa pamrih. Kuutus kau mengabdi
Inang semua yang memakai baju Nigeria boleh foto bersama nanti buat warta Varia Gereja nanti. Iya. Untuk semua inang yang memakai baju topi-topi Nigeria. Bila roh ada, Allah ada. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Semua inang yang pakai topi-topi Nigeria boleh foto bersama mau dimasukin warta Varia Gereja di PGI. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari.